Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa sih kita membahas tentang harta ini mulai awal? Ya karena memang tema bahasan kita tentang bisnis. Kita membahas harta ini tidak semata-mata karena hartanya, tapi kita jadikan harta itu sebagai wasilah untuk kita bagaimana bisa menjalani hidup itu supaya nanti kehidupan yang abadi itu kita selamat. Nah, untuk selamat itu perlu ada pembersihan diri. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, anna khatimatas su' takunu bisababi dasisatim batinah. Sesungguhnya su'ul khotimah, mati yang enggak baik, mati murtad misalnya, atau mati dalam kondisi maksiat, itu ada terjadi disebabkan oleh dasisatin batinah. Dasisah ini sebetulnya sisipan, ya. Sesuatu yang merasuk dalam diri, dalam batin seseorang yang sifatnya buruk. Lil abdi, kepada seorang hamba. Jadi ini penting pembersihan hati itu. La yattali'u 'alaihan nas. Di mana hal yang buruk itu tidak terlihat oleh manusia. Orang tidak tahu. Ya, banyak kedengkian. Mencari harta ini penting untuk menopang hidup kita, tapi berpikir bagaimana agar harta itu tidak mendominasi akal dan jiwa kita itu lebih penting untuk kehidupan kita yang kekal kelak. Karena su'ul khotimah itu bisa di situ sebabnya. Nah, bicara pembersihan diri itu bisa masuk ke toharoh, ya, badan dan fisik, ini di bab fikih. Kemudian amal hati dan pikiran, ini banyak pembahasan tasawuf. Dan fisik dan amal ini terkait juga dengan harta. Karena kalau di dalam misalnya Al-Manhajus Sawi, harta, makanan, apa yang kita pakai dari yang haram itu pengaruh, ya, berpengaruh kepada amal hati dan pikiran kita. Susah diajak taat, ya. Susah diajak untuk ingat kepada Allah Ta'ala kalau hartanya aja sudah diperoleh dengan jalan yang haram. Doa juga susah dikabulkan oleh Allah, karena salah satu syarat terkabulnya doa itu ya doa dengan menghadirkan hati. Sementara kalau banyak yang haram, kadang hati kemana-mana dia. Termasuk pembahasan riba, itu nanti nggak melulu ke fikihnya, ya. Karena kalau belajar fikih nanti bisa aja diakal-akali. Pakai hilah supaya nggak terkena riba secara hukum fikih itu banyak cara. Tetapi kita bahas riba ini dalam rangka membersihkan harta agar hati kita juga Allah bersihkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Poin kedua saya ingin sampaikan bahaya riba dulu sebelum membahas definisinya. Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan atau mengambil riba, makna yakuluna ini jangan diartikan letter luck, ya. Oh, saya nggak makan kok, cuma untuk bangun rumah, untuk bikin apa namanya, membeli mobil dan sebagainya. Jadi makan di sini bukan maknanya makan langsung, ya. Karena yang biasa dipakai orang ya memang makan. La yaqumuna, mereka itu tidak bisa berdiri. Recording in progress. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Minal mas, karena penyakit gila, yang limbung berdirinya. Apa maksudnya? Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan yub'atsu kal majnuni. Dia akan nanti di hari akhir dibangkitkan seperti orang gila.
Di akhirat seperti orang gila, bukan gila. Kalau gila itu ya mungkin nggak akan kena sanksi ya. Uqubatan lahu wa tamqitan, sebagai sanksi dan balasan bagi pelaku riba inda jami'i ahlil mahsyar, ya, di pada seluruh penduduk mahsyar. Jadi orang semulai zaman Nabi Adam sampai kiamat dikumpulkan, dia kondisinya seperti orang gila. Kemudian Ibnu Atiyah mengatakan bahwa ayat ini juga mengandung makna ya tasbiha halil qaim bi hirsin wa jasya'in ila tijaratid dunya bi qiyamil majnun, mengumpamakan kondisi orang yang melakukan hirsin wa jasya'in, ketamakan dan kerakusan untuk apa? Berbisnis dunia. Biqiyamil majnun, dengan diserupakan seperti berdirinya orang gila. Ya, orang kadang kalau sudah pikiran itu terdominasi oleh bisnis, kadang ya mirip orang gila ya. Dia nggak tahu itu secara logika itu rugi sekalipun dia akan lakukan. Dia nggak tahu bahwasanya itu nggak logis bisnisnya, ya, dia akan investasikan harta itu. Ini tentang makna riba itu kadang begitu. Orang yang sudah tertancap, terdominasi pikirannya, bisnis sudah nggak peduli halal haram, nggak peduli logis atau tidak. Bahkan sampai ada orang yang menggandakan uang pun ada aja korbannya. Karena nggak kepikiran lagi itu. Yang dipikirkan untung, duit. Li'anna tama'a warraghbata tastafizzuhu hatta tattariba a'dha'uh. Karena ketamakan itulah yang mengendalikan dia. Hingga dia itu ya goncang, anggota tubuhnya nggak bisa lagi dia kontrol. Yang Allah kasih akal pun nggak bisa digunakan. Na'udzubillah. Riba ini juga seperti itu. Kemudian ini ancaman dari Rasulullah yang sudah mungkin sering dibahas, ya, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu. Ini syaratnya ya. Kalau nggak tahu mungkin ya masih Allah inilah, mudah-mudahan Allah maafkan. Asyaddu min sittin wa thalathina zinyatan, itu lebih berat daripada 36 kali berzina. Bacanya zinyatan bukan zaniyatan. Kalau zaniyatan ini perempuan pelacur pezina, tapi zinyatan ini kondisi berzinanya. Jadi dia bisa berzina 36 kali, riba 1 dirham itu lebih berat dosa riba. Ini riwayat Imam Ahmad, Tabarani, ya, juga di dalam riwayat Ahmad rijalnya adalah rijal yang sahih. Apa maknanya ini? Pertama bisa maknanya ya, wadh-dhahir annahu urida bihil mubalaghatu zajran. Secara zahir hadis ini itu merupakan bentuk mubalaghah. Mubalaghah ini hiperbola kalau di dalam majas bahasa Indonesia. Jadi sangat dilarang untuk melakukan makan yang haram. Jadi ini peringatan sangat keras, sehingga dikatakan lebih berat daripada 36 kali berzina. Wa yuhtamalu annal asyadiyah ala haqiqatiha. Hadis ini juga mengandung makna bahwasanya bersangatan dosanya itu dalam makna hakiki. Artinya bisa jadi memang betul-betul secara hakiki dosa 36 kali berzina dengan makan 1 dirham riba itu lebih berat dosa
1 dirham riba itu. Kemudian kenapa bisa begitu? Qila li anna riba yu'addi bi sahibihi ila khatimatis su. Kenapa bisa berat benar? Kata Imam di Mirqatul Mafatih ini, karena riba itu bisa mengantarkan orang yang melakukannya untuk mati dalam kondisi yang buruk, su'ul khotimah. Itu kata para ulama. Makanya sesuatu yang bisa mengantarkan ujungnya itu buruk itu berat betul. Bagaimanapun amal gitu ya, ketika yang menentukan kan di ujung itu. Itu sebetulnya selaras saja dengan yang saya katakan di awal tadi. Sesuatu yang haram itu bisa membuat kita itu hati dan pikiran nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, riba ini dosa besar, sehingga kalau dia lakukan, dia akan merasa ya, dia akan terjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan zina ya, kadang orang zina dengan riba itu kenapa kok bisa ini lebih berat? Orang berzina itu dia mungkin merasa berdosa. Orang mencuri mungkin dia merasa itu dalam hati, saya kok mencuri, terasa lebih berat dosanya. Tapi kalau melakukan riba itu dianggap kadang enteng. Oh, nggak berzina juga, nggak mencuri juga, nggak korupsi juga. Sesuatu yang dosa besar dianggap enteng itu dosanya lebih besar. Bisa begitu maknanya. Jadi menganggap enteng dosa itu disitulah letak besarnya. Bisa begitu. Juga sebagaimana para ulama itu mengambil perkataan dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk menyatakan riba itu lebih berat dari zina, yakni fa'il lam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak melakukannya, yakni tobat, berhenti dari riba, maka Allah memaklumatkan perang kepada mereka. Allah dan Rasulnya memaklumatkan perang. Kemudian man harabahullahu wa rasuluh, siapa saja yang Allah dan Rasulnya perangi, au haraballaha wa rasulah, atau dia memerangi Allah dan Rasulnya, la yuflihu abada, maka dia tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Jadi ini perlu hati-hati, terutama yang sudah tahu lah. Terus yang belum tahu bagaimana? Ini kan ancaman wa huwa ya'lam kalau dia ngerti. Kalau tidak ngerti kan nggak apa-apa Ustadz. Kalau gitu nggak usah ngaji kita. Itu kadang salah paham. Nggak ngerti terjerumus ke dalam riba ya sama aja juga. Bahkan mungkin ancaman ini tidak dapat dia bisa mudah bertobat ya. Lebih mudah diampuni insya Allah begitu. Tetapi yang namanya makan haram ya tetap saja. Kewajiban dia sebetulnya 2, menghindari riba dan belajar. Kita lanjut yang ke